Hai hai, assalamualaikum mam. Ini adalah kegiatanku di hari Minggu pagi ya. Alhamdulillah pagi ini aku mau pergi untuk ke pasar. Jadi mau belanja-belanja. Mumpung ada suamiku di rumah dan mumpung orangnya juga mau ya mam untuk nganterin aku ke pasar. Sebenarnya mau aja sih, tapi biasanya dia kayak kurang semangat. Tapi kali ini dia semangat banget mau nganterin aku ke pasar. Ini aku jalannya menuju arah timur ya mam, ke arah yang tadi aku shoot itu. Dan ini sawah-sawah yang tadi aku rekam. Hari ini tuh dinginnya masih wajar banget. Jadi nggak terlalu dingin banget, nggak sampai bikin aku mual di jalan ya. Saking deketnya ini tiba-tiba udah nyampe, tapi suamiku lagi cari parkiran karena ini hari Minggu dan pasarnya tuh super rame banget. Bisa dilihat ya, parkiran tuh full. Harus gantian nungguin orang yang keluar dulu. Pertama, ini aku berhenti di dagang tempe. Aku pesen dulu karena berat ya kalau dibawa masuk. Ini aku ambil tempenya 10.000. Kalau yang kecil-kecil tuh harganya 5.000 dapat 4. Dan kalau yang gede panjang ini tuh 5.000 dapat 2. Jadi pokoknya aku belinya 10.000 dan beli tahunya juga 10.000. Sama masnya mau dibungkusin dulu, katanya disuruh ditinggal juga, sekalian aku nitip ya. Terus aku jalan lagi ke belakang sambil cingak-cilinguk. Aku nginget-nginget lagi jalannya karena di dagang yang ini tuh murah banget dan kelihatan kan di situ rame banget. Jadi di belakang aku itu punya pedagang yang sama ya. Jadi kanan dan kiri ini tuh satu orang yang punyanya. Di sini aku belanja semua sayur dan juga cabai di satu orang ini karena udah macem-macem ya. Di situ ada brokoli, ada banyak lah pokoknya macam-macam sayuran. Ambil ngelayani penjual, bapak yang jualan itu juga nyebutin harga-harganya ya. Jadi semuanya tuh dengar kalau harganya sekian-sekian gitu. Jadinya enak ya. Bisa ngira-ngira kita butuh berapa dan budgetnya berapa. Sudah beberapa kali aku ke pedagang yang ini tuh sama saudara aku mam. Jadi aku biasanya tinggal ngikutin saudara aku aja. Jadinya pas kesini lagi aku harus nginget-nginget gitu. Lanjut lagi, ini aku beli ikan cakalan atau ikan tongkol. Ini favoritnya Bocil. Aku di sini beli tuh di harga 20.000. Sebenarnya agak mahal sih ya mam untuk seperempat ekor aja ikan cakalan, tapi aku tuh orangnya males gitu untuk tawar penawar dan juga nggak tega gitu kadang-kadang ya. Mungkin karena nggak biasa kali ya, jadi kadang tuh aku nyampe rumah kepikiran kenapa tadi aku tawar gitu, padahal untuk uang 1.000-2.000 aja. Dan ini aku udah keluar dari pasarnya, ini di pinggir jalan dan nggak jauh juga dari pasarnya, searah dengan aku pulang. Ini aku mampir dulu di dagang ayam. Harganya itu tetap ya di 28.000 per kilo, tapi ayamnya tuh bener-bener bersih dan montok-montok banget. Lanjut, tadi aku udah naruh dulu belanjaan ke rumah karena ini nggak searah, beda arah dengan pasar tadi. Aku mau beli sarapan buat pagi ini. Tadi aku udah beli nasi kuning 2 bungkus. Terus ini mampir di toko kue karena Bocil itu kan dia nggak mau ya nasi kuning atau nasi-nasi bungkus gitu, memang dia nggak mau. Makanya aku beliin kue-kuean aja di sini. Tuh anaknya request kue pelangi kali ini ya. Emang warnanya tuh menarik banget ya untuk anak-anak, bener-bener mencolok, tapi banyak banget mengandung pewarna. Jadi aku belinya satu aja, yang penting dibeliin biar nggak nangis ya. Terus untuk yang lainnya aku beliin roti kukus yang mekar aja karena pewarnanya lebih sedikit. Di sini juga masih rame banget ya mam, karena ini tuh masih sekitar jam 7-an. Jadi tadi tuh aku berangkat ke pasarnya sekitar setengah 6-an karena bangunnya jam 5. Terus harus bangunin Bocil sama suami juga. Dan tadi habis sarapan itu aku mutusin buat tidur sebentar karena gak kuat, pusing banget. Jadi semalam itu aku tidurnya gak nyenyak karena dengar suara suami aku ngorok. Jadi aturannya itu harus aku dulu ya mam tidurnya, terus baru suami aku. Kalau enggak aku nggak bakalan tidur nyenyak. Sekalian juga tadi aku ngumpulin tenaga untuk mulai beresin semua belanjaannya ya. Dan bangun tidur tadi aku langsung mandi biar lebih seger. Dewe ini kemarin taplaknya habis aku cuci ya. Jadi seminggu sekali tuh emang harus dicuci, karena kalau nggak dicuci tuh cemong-cemong ya mam. Harusnya sih aturannya aku beli stiker yang baru karena stikernya udah pada ngelupas-ngelupas. Tapi tiap tanggal kembar aku tuh nggak kepikiran untuk beli stiker ya, supaya dapat gratis ongkir gitu.
gitu. Jadi tiap tanggal kembar itu aku bawaannya lupa aja untuk beli perintilan yang kecil-kecil kayak gini. Dan di sini aku juga mau sharing nih ke teman-teman apa aja sih manfaat aku tuh belanja mingguan atau bisa disebut food prep ya. Meskipun aku juga kadang itu nggak nyiapin itu menu apa aja yang bakalan aku masak minggu ini. Oke, yang pertama yaitu menghemat waktu masak. Memasak itu memang butuh waktu yang lama ya mam, terutama aku yang punya anak kecil dan ngurus rumah itu sendiri, nggak dibantu sama ART. Jadi semua yang aku kerjain itu harus serba cepat ya semenjak aku tuh punya anak kecil. Dan food preparation ini tuh termasuk membantu aku untuk menghemat waktu. Jadi aku nggak perlu lagi mikir di pagi hari itu mau masak apa, terus nunggu tukang sayur lewat gitu kan. Jadi malam hari aku udah mikir nih ada apa aja yang bisa aku masak untuk besoknya. Jadi meskipun aku nggak siapin menu-menu apa aja, tapi aku tuh sudah hafal betul menu-menu apa aja dan sayuran apa aja yang biasa kita makan. Dan manfaat yang kedua adalah mengurangi sampah makanan. Jadi sampah makanan itu jadi PR banget ya buat pemerintah sekarang ini. Makanya kalau kita food preparation itu jadi minim banget nih sampah-sampah makanan yang nggak kemakan sama kita. Karena kayak aku keluarga kecil itu kan biasanya bikin lauknya tuh nggak banyak ya, tapi kadang ada juga beberapa bahan makanan itu yang kita belinya tuh emang harus banyak, nggak bisa beli ngecer gitu. Tapi kalau kita food preparation ada satu lauk atau satu sayuran yang bisa kita masak 2 kali dengan menu yang berbeda gitu, jadi lebih hemat uang juga ya. Nah, baru yang ketiga ini menghemat uang ya mam, atau pengeluaran. Jadi kalau kita food preparation itu kita juga terhindar nih dari lapar mata yang mengakibatkan kita beli bahan-bahan yang nantinya nggak kemakan dan nggak perlu gitu. Nah, kalau kita belanjanya tiap hari kemungkinan itu bakalan lebih boros, karena sekali belanja itu kadang kita tuh bisa ngabisin uang yang lebih banyak ya, karena sering banget ngelihat bahan-bahan yang sebenarnya nggak kita perlukan tapi kita beli. Di video aku lagi nyuci sayurannya ya mam, tapi pakai air yang mengalir, meskipun nyucinya juga masih di kamar mandi ya, tapi insya Allah ini bersih kok ya. Dan manfaat yang keempat yaitu makanan jadi lebih sehat. Kenapa begitu? Karena kalau kita udah punya bahan makanan yang banyak dan sudah menyiapkan, pastinya kita bakal lebih jarang ya untuk jajan makan-makan di luar. Dan lebih milih untuk makan di rumah aja, masak sendiri dengan bahan-bahan yang kita udah tahu bersihnya dan rasanya tuh lebih sesuai dengan lidah kita sekeluarga. Yang kelima, mengurangi stres saat memasak. Jadi kita karena udah ada menunya atau udah ada bahan-bahannya, kita jadi udah kepikiran kan ya menu untuk kita masak besok, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi untuk mikirin menu-menunya. Karena di setiap keluarga itu kan pasti punya menu-menu favorit ya yang sudah jadi kebiasaan dimakan untuk sehari-hari. Apalagi kayak aku yang punya bocil yang tipenya dia tuh nggak bisa makan nasi bungkusan, jadi mau nggak mau aku harus masak. Juga menu-menu yang biasa dikonsumsi sama keluarga kecil aku itu menu-menu yang simpel-simpel gitu. Apalagi buat bocil ya, dia tuh bener-bener yang simpel banget gitu anaknya, tapi nggak tahu kenapa dia emang nggak suka gitu dan nggak mau makan nasi bungkusan. Dan manfaat yang terakhir, isi kulkas itu jadi lebih rapi dan teratur. Ngelihat isi kulkas yang rapi itu memang jadi kebahagiaan tersendiri ya. Dan kalau kita nerapin food prep itu udah pasti sih kulkas tuh jadi lebih rapi, teratur, dan bisa muat banyak. Dan itu kebersihannya juga bakalan lebih terjaga ya mam, karena kita bakalan mastiin betul kulkas itu dalam keadaan bersih ya setiap saat. Karena kita nyimpen bahan makanan, kalau kulkasnya nggak bersih pasti kan bahan makanan jadi lebih cepat busuk ya. Apalagi kayak aku yang nerapin food prepnya itu sekarang tuh kayak gini. Untuk sayuran itu biasanya sekarang aku tata-tatain dalam posisi berdiri gitu di box paling bawah, dan di bawahnya itu dialasi dengan kain basah, dan di bagian atasnya nanti juga aku tutup pakai kain basah. Ini sekarang jadi lebih canggih ya mam ya, jadi banyak inovasinya. Dari yang dulu kita harus ngepacking satu-satu pakai food container kayak gini, jadi sekarang udah bisa nyimpen bahan makanan tuh lebih mudah gitu. Nah, jadi lebih hemat lagi tuh sekarang, jadi nggak perlu beli food container banyak-banyak. Mungkin yang dipacking pakai food container tuh yang wajib itu ya tahu, tempe, terus cabe itu biar nggak cepet busuk ya, terus sama protein hewani.
Nah, banyak banget kan teman-teman manfaat dari food preparation atau belanja ke pasar mingguan. Jadi buat teman-teman yang masih belum pernah mencoba untuk food prep, coba deh teman-teman. Pasti teman-teman sekali mencoba bakal ngerasain deh manfaatnya ya, terutama kebersihan dan juga menghemat waktu dan tenaga. Emang di awal itu kerasa berat ya, dan membutuhkan waktu yang lama juga untuk bersihin semua sayur-sayuran, terus protein hewani, terus kita tata-tatain, bersihin kulkas. Tapi ke belakangnya tuh teman-teman bakalan bener-bener ngerasain manfaatnya. Dan akhirnya ini aku udah nyampe di tahap terakhir ya. Jadi aku udah tinggal ngerapihin aja di kulkas. Tadi kulkasnya juga aku lap tipis-tipis karena masih bersih juga rak-raknya. BTW aku gak sebutin ya apa aja yang aku beli kali ini, soalnya yang dibeli ya udah sama-sama aja kayak biasanya. Jadi aku tunjukin aja apa-apa aja tapi nggak usah disebutin ya. Seminggu ini harga cabai tuh lagi naik ya di kotaku. Gimana nih kalau di kota teman-teman, harganya murah atau lagi memang sama-sama naik? Ini tadi aku belinya dikit aja, cuma beli 1 on. Tapi semoga cukup ya sampai harga cabai itu stabil. Karena kalau nggak ada cabai tuh emang nggak enak ya mam. Apalagi di rumah itu makanan itu yang penting harus pedes, meskipun nggak pedes-pedes banget gitu. Kadang juga harus bikin sambel-sambelan, terus gorengan gitu aja udah enak banget ya, nggak perlu beli yang ikan-ikan gitu. Yang penting syaratnya harus pedes aja, kita pasti udah lahap banget ya, kecuali bocil. Nggak kerasa ya videonya udah mau habis. Habis ini aku juga masih ada PR untuk cuci piring, tapi videonya cukup sampai di sini aja yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Makasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya untuk selalu support aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Happy weekend ya.